Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di puncak gunung hijau yang subur, wanita muda itu perlahan membalikkan tubuhnya. Dia menyaksikan bayangan berwarna hijau dengan satu lutut di tanah. Beberapa saat kemudian, senyum yang agak lembut muncul di wajah indahnya. Dia berkata dengan lembut, "Sudah lebih dari setahun. Xiaoyan GG akhirnya sampai di tempat itu." GG artinya kakak laki-laki, lebih akrab. Mengamati wajah cantik lembut wanita muda itu, bayangan berwarna hijau dengan bijak tetap diam. Dia menunggu lama sebelum pemandangan yang pertama sekali lagi terfokus pada tubuhnya. Baru saat itulah dia perlahan dan kasar berbicara tentang beberapa pengalaman yang dimiliki Xiaoyan selama periode waktu ini. Berdiri di sisi tebing, Sun Er diam-diam mendengar banyak jiwa mengaduk benda yang muncul dari mulut bayangan itu. Ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan terluka parah setelah berkelahi dengan dua Do Huang, beberapa sakit hati dan kejutan melintas di air musim gugurnya, matanya yang lembut. Roh ular peringkat manusia Lui, Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Anggota rumah ular surga benar-benar menjadi semakin mendominasi selama beberapa tahun ini. Tangan panjang lembut Sun Er dengan lembut menangkap sehelai daun yang jatuh dari atas kepalanya saat Sun Er berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang sepertinya tidak memiliki gelombang memiliki rasa dingin yang tersembunyi di dalamnya. Terlepas dari alasan apapun Lui Men dan Eight-Winged Black Serpent Emperor bertindak, mereka hampir menyebabkan Xiaoyan menderita luka serius dan mati. Itu benar. Saya akan meminta pertanggungjawaban mereka untuk masalah ini di masa depan, tapi apakah Anda sudah menyelidiki dengan jelas identitas Do Huang yang berada di sisi GG Xiaoyan? Daun pohon berwarna hijau digantung setengah inci dari telapak tangan Sun Er. Dia perlahan menggulungnya, terkadang menggulungnya dan terkadang memutarnya. Dia melirik bayangan yang berlutut di tanah dan berkata dengan alis yang sedikit melengkung. Setelah diselidiki, nama orang itu adalah Hai Bodong. Dia pernah menjadi salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Magia dan disebut Kaisar Es. Kekuatannya sekitar kelas Do Huang dan fasih dalam tipe Es Doki. Selain itu, dia tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan pemimpin klan primer. 10 tahun yang lalu, dia disegel oleh Ratu Medusa di Gurun Tager. Setelah itu, dia tinggal dalam isolasi di kota Gurun sampai beberapa waktu sebelumnya ketika Tuan Muda Xiaoyan mengunjungi dan membantunya membuka segel. Setelah itu, dia diikuti oleh sisi Tuan Muda Xiaoyan. Motifnya, saya masih belum begitu jelas. Bayangan berwarna hijau dengan hormat berkata, tidak yakin dengan motifnya. Alis wanita muda itu terkatup dengan lembut. Dia tampak agak tidak puas dengan jawaban asal-asalan ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, selama itu melibatkan orang itu, dia akan segera berubah menjadi serigala yang melindungi anak anjingnya, menjadi sangat sensitif dan pilih-pilih. Dia tidak akan membiarkan bahaya yang begitu besar dan tidak diketahui bersembunyi di sisi Xiaoyan seperti bom waktu. Maaf, Nyonya. Anda juga harus tahu bahwa di dalam tubuh Xiaoyan, ada roh orang kuat yang misterius. Hingga saat ini, kami belum memiliki informasi apapun tentangnya. Namun, dia tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang kita. Selama periode waktu Ling Xi mengikuti Tuan Muda Xiaoyan, dia mungkin telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tetapi menurut informasi yang dikirim Ling Xi, kekuatan misterius itu seseorang tampaknya telah menemukan kehadirannya saat dia diam-diam melindungi Xiaoyan. Hanya saja pihak lain tidak melakukan tindakan lain. Saya pikir dia seharusnya sudah mengetahui niat Ling Xi. Bayangan berwarna hijau tersenyum pahit dan berkata, bahkan kehadiran Ling Xi ditemukan oleh orang itu. Mendengar ini, keterkejutan melintas di mata cerah Sun Er. Dia dengan lembut bergumam, apa sebenarnya identitas orang itu? Bahkan Ling Xi sebenarnya, jika bukan karena Xiaoyan GG tidak menyukai orang lain yang menyelidikinya, aku pasti akan mengungkap identitas orang misterius itu. Karena dia mampu memiliki kekuatan seperti itu, saya pikir dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal di masa lalu. Petik 2.
Meskipun orang misterius itu menemukan keberadaan Lingxi, untungnya dia tidak memberitahu Tuan Muda Xiao Yan tentang hal itu. Oleh karena itu, Tuan Muda Xiao Yan tidak tahu bahwa sejak dia meninggalkan kota Wutan, Nona Muda telah mengirim orang-orang untuk melindunginya secara diam-diam. Namun dengan cara ini, dia tidak akan bisa merasakan kebaikan Nona Muda. Bayangan berwarna hijau itu tersenyum dan berkata. Namun, sebelum dia berhasil mengatakan semua yang dia inginkan, Sun Er yang agak malu menembak daun di telapak tangannya untuk menghentikannya. Melihat wajah merah Sun Er yang agak licin, bayangan berwarna hijau itu dengan bijak tidak terus berbicara. Ingat, jangan biarkan Xiao Yan GG tahu tentang masalah ini. Saya tidak ingin dia mengatakan bahwa saya telah mengirim seseorang untuk mengikuti dan mengawasinya. Dia tidak menyukai hal-hal seperti ini. Merah manis dan malu yang cantik di wajah cantik itu perlahan-lahan ditarik dan Sun Er segera mengingatkan dengan tegas. Iya, bayangan berwarna hijau secara alami sangat jelas dari jenis pikiran gadis kecil yang dimiliki Sun Er. Dia segera mengangguk dengan hormat dan menjawab dengan "iya". Pada saat yang sama, hatinya sedikit meratap. Meskipun wajah Nona Muda memiliki senyuman sepanjang waktu, bayangan berwarna hijau yang memahami karakternya tahu bahwa jenis senyum pendiam dan terkendali ini terkadang bahkan lebih sulit untuk didekati orang lain dibandingkan dengan orang-orang yang mengadopsi wajah dingin. Dengan kecantikan Sun Er dan bakat pelatihan yang luar biasa, ada banyak pria luar biasa dan hebat yang terobsesi dengannya selama 1 tahun sejak dia tiba di Akademi Jianan. Meskipun orang-orang ini dapat dianggap sebagai orang terkuat teratas bahkan di Akademi Jianan yang penuh dengan bakat ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar dapat berbicara dengannya. Sepertinya aku telah melupakan seseorang, orang yang disebut seseorang yang Akademi Jianan hanya bisa temukan dalam 100 tahun, hampir tidak bisa dianggap sebagai pria yang Nona Muda bisa mengesampingkan aktingnya dan berbicara dengannya. Namun, sepertinya dia baru mencapai langkah ini. Sungguh orang yang menyedihkan. Sepertinya dia tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Mengingat pemuda yang sangat luar biasa di akademi, bayangan berwarna hijau menggelengkan kepalanya dengan tenang di dalam hatinya. Agak menyedihkan bahwa teratai dunia lain yang terobsesi oleh jenius itu hanya akan mekar untuk pria bernama Xiao Yan. Di jantung bayangan berwarna hijau, dia menjelaskan bahwa selama nama Xiao Yan disebutkan di depan Nona Muda, Sun Er, yang karakternya acuh tak acuh sampai agak dingin akan menghilangkan senyum defensif yang menolak orang dan benar-benar menjadi wanita yang sedang jatuh cinta. Rasa malu dan jengkel yang sangat jarang terlihat itu adalah sesuatu yang orang luar itu pasti tidak beruntung melihatnya. Dia benar-benar pria yang membuat orang iri dan cemburu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan hati Nona Muda. Sungguh luar biasa. Karakter angkuh Nona Muda itu benar-benar menyukai seorang pria. Bayangan berwarna hijau itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak dapat memahami apapun. Namun, jika dia mengetahui bahwa seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan kamar gadis kecil Sun Er ketika dia masih muda dan telah menggunakan alasan untuk menjaga kipat agar tetap hangat untuk menyentuh semua tubuh gadis kecil itu tanpa rasa malu, itulah yang terjadi dalam dirinya secara misterius menculik gadis kecil yang bodoh. Bayangan itu kemungkinan besar akan mendapat serangan jantung di tempat. Wanita bernama Yun Zi itu seharusnya pemimpin dari Mystic Cloud Sekte Yun Yun, benar. Tidak yakin tentang bayangan-bayangan di depannya, Sun Er, yang hatinya secara acak membayangkan sesuatu, melirik bayangan yang berlutut di tanah dan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Mendengar pertanyaan ini, bayangan berwarna hijau menjadi agak lamban. Menurut informasi yang dia terima, dia secara alami dapat mengetahui bahwa hubungan antara Xiao Yan dan wanita bernama Yun Zi agak tidak wajar. Pada saat itu, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, dia memang pemimpin Mystic Cloud Sekte, Yun Yun. Meski hatinya sudah punya jawabannya, Sun Er tetap tidak bisa menahan nafas setelah dikonfirmasi. Ekspresi wajahnya agak menarik. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit,
Xiao Yan Gege sepertinya sangat bodoh. Bukankah ini sudah jelas? Saat Anda pergi ke Mystic Cloud Sect di masa depan, saya ingin melihat bagaimana Anda menangani hubungan yang rumit ini. Petik 2. Nona muda, wanita itu sepertinya menuju Xiao Yan. Suara bergumam bayangan berwarna hijau belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia menyadari bahwa wajah cantik wanita muda di depannya telah menjadi sedikit diam. Segera, dia buru-buru dan dengan bijak menelan kata-kata yang sampai ke mulutnya. Kamu salah merasakan, suara tenang dan acuh tak acuh dari wanita muda itu memiliki sedikit kebencian yang bisa dirasakan. Ya, bayangan berwarna hijau itu menyeka keringat dinginnya dan buru-buru mengangguk. Dia tidak lagi berani mengungkit masalah ini. Meskipun dia tahu bahwa status wanita muda di depannya luar biasa, dia adalah seorang wanita terlepas dari betapa luar biasanya dia. Untuk seorang wanita, menjadi cemburu sepertinya adalah bakat yang tidak bisa dihapuskan. Sampaikan pesan ke Ling Xi. Katakan padanya untuk diam-diam melindungi Xiao Yan Gege saat dia pergi ke Mystic Cloud Sect. Dia telah membunuh tetua pertama dari klanmu. Orang tua yang keras kepala dari Mystic Cloud Sect pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah sehingga mereka dapat melindungi reputasi Mystic Cloud Sect. Sun Er mengerutkan alisnya dan berkata, dan juga perhatikan Haibo Dong di sisinya. Saya terus merasa bahwa orang itu sulit dimengerti. Jika ada perubahan dalam situasi, biarkan Ling Xi. Setelah mengatakan sampai titik ini, tangan halus Sun Er dengan lembut memotong udara kosong di depannya. Tampilan dingin dan tegas yang agak menakutkan terlihat di wajahnya yang cantik. Iya, melihat situasinya, bayangan berwarna hijau dengan hormat menganggukkan kepalanya. Tepat sekali, menurut apa yang Anda katakan, bahwa 7 warna surga menelan piton, oleh sisi Xiao Yan Gege seharusnya Ratu Medusa, kan? Sun Er berkata saat tangannya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Ya, tapi Ratu Medusa saat ini tampaknya telah ditekan oleh roh 7 warna surga menelan piton. Jika dia ingin mengendalikannya lagi, dia mungkin harus menunggu periode waktu lain. Namun, begitu Ratu Medusa mengendalikan tubuh 7 warna surga menelan piton, maka dia akan melompat dan menjadi Dozong. Ketika saatnya tiba, akan sedikit merepotkan jika dia ingin membunuh Xiao Yan. Bayangan berwarna hijau itu menyuarakan pikirannya. Aku tidak menyangka ada semua bom mengerikan yang ditempatkan di seluruh sisi Xiao Yan Gege. Benar-benar sakit kepala, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengusap dahinya yang bersih. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, selama periode waktu ini, Ratu Medusa tidak akan bisa mengendalikan tubuh 7 warna surga menelan piton. Setelah Xiao Yan Gege tiba di Akademi Jianan di masa depan, mari pikirkan cara untuk menyelesaikan semua masalah ini. Iya, baik, Anda harus meninggalkan Akademi Jianan sekarang. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Jika Anda ketahuan, Anda akan dikelilingi dan ditangkap oleh kepala sekolah tua yang kasar dan tidak masuk akal. Setelah memberi perintah untuk semuanya, Sun Er akhirnya melambaikan tangannya dan mengingatkan. Kekuatan orang tua itu sangat kuat. Jika kami harus berhadapan langsung, saya akan sedikit lebih rendah. Namun, jika seseorang berbicara tentang persembunyian, saya masih percaya diri. Bayangan berwarna hijau itu tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi membungkuk dengan hormat ke arah Sun Er sebelum berbalik dan melompat menjauh. Dia benar-benar melebur ke pohon di sampingnya. Pohon itu bergetar sedikit dan segera menjadi sunyi. Mengamati bayangan yang telah menghilang, Sun Er perlahan membalikkan tubuhnya. Dia menyaksikan awan yang menyelimuti tebing. Sesaat kemudian, dia tersenyum hangat. Senyumannya sangat menakjubkan. Xiao Yan Gege, peningkatanmu dalam 1 tahun ini mengejutkan bahkan untuk Sun Er. Setelah pergi ke Mystic Cloud Sect, kamu harus datang ke Akademi Jianan. Sun Er sangat kesepian di sini. Petik 2. Di jalan yang berada di sebelah klan Nalan, Xiao Yan dan Haibo Dong berpisah.
Saat itulah Xiao Yan perlahan berjalan menuju kompleks besar tidak jauh. Saat dia berjalan lebih dekat ke rumah yang dipenuhi dengan aura yang megah dan mengesankan, Xiao Yan tercengang melihat bahwa pintu masuknya sebenarnya dikelompokkan oleh cukup banyak orang. Selain itu, orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis dan beberapa riak berwarna perak cerah di dada mereka dengan bangga mengungkapkan status dan tingkatan mereka. Siapapun yang berjalan di jalan ini, di mana orang-orang datang dan pergi, akan melemparkan pandangan iri dan hormat ke kelompok alkemis yang berbisik di antara mereka sendiri. Dalam hati mereka, alkimia adalah pekerjaan yang begitu tinggi sehingga mereka seperti bangsawan. Ketika dihadapkan dengan alkemis bertenaga yang sangat besar ini, klan Nalan jelas tidak berani dengan mudah meremehkan mereka. Beberapa pelayan sedang menjelaskan sesuatu kepada para alkemis yang menunggu di pintu masuk dengan sikap hormat dan hormat. Hanya ketika mereka menemukan bahwa pihak lain memiliki kualifikasi untuk masuk barulah mereka membiarkan mereka lewat. Beberapa alkemis yang kemampuannya memiliki beberapa masalah hanya bisa ditolak oleh budak berwajah tersenyum. Meskipun tindakan seperti itu menyebabkan para alkemis yang diblokir merasa tidak puas, ketika mereka memikirkan kekuatan klan Nalan dan hubungan antara Nalan Yanran dan Mystic Cloud Sekte, mereka hanya bisa memendam ketidakbahagiaan mereka, membersihkan lengan baju mereka, dan pergi. Setelah menatap pintu masuk beberapa saat, Xiao Yan menyadari bahwa alkemis yang diizinkan masuk tampaknya adalah alkemis tingkat 3. Di sisi lain, alkemis yang ditolak adalah tingkat 2 bersama dengan beberapa alkemis tingkat 1 yang datang untuk ikut bersenang-senang. Xiao Yan menunduk dan melirik lencana alkemis tingkat 2 di dadanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu utama yang dijaga ketat. Mendorong kerumunan manusia, Xiao Yan mengambil langkah maju. Seorang lelaki tua, yang tampaknya memiliki posisi pengurus rumah tangga, buru-buru maju. Namun, ketika dia melihat penampilan muda Xiao Yan dan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya, kekecewaan yang agak sulit dirasakan melintas di mata lamanya yang kacau. Meskipun usia pihak lain telah membuatnya merasa terkejut, tingkat Xiao Yan ini tidak mencapai persyaratan minimum. Meskipun hatinya agak kecewa, lelaki tua yang telah bekerja sebagai pengurus rumah tangga di klan Nalan selama beberapa dekade secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Segera, dia mengungkapkan senyuman lembut dan tertawa, "Adik kecil ini. Saya pengurus rumah klan Nalan. Saya pikir Anda harus berada di sini untuk mencoba jika Anda dapat menyembuhkan Pak Tua Nanlan Jie klan kita, bukan?" Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berbicara secara terbuka. Wajahnya yang biasa, memiliki penampilan yang berbeda karena ditutupi oleh adonan sutra es, terasa seperti sedingin es. Ekspresi Xiao Yan yang hampir dingin menyebabkan lelaki tua itu bingung. Sikap semacam ini agak berbeda dibandingkan dengan alkemis lainnya. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata, "Maaf, adik. Kali ini, persyaratan kami adalah alkemis tingkat 3 atau lebih tinggi. Anda tampaknya tidak memenuhi persyaratan, bukan?" Petik 2. Tingkat 1 tidak bisa mewakili segalanya. Suara Xiao Yan ditekan sendiri sampai agak serak. Nada suaranya yang tenang menyebabkan alis pria tua itu sedikit merajut. Melihat wajah tak berdaya pria tua itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan surat rekomendasi Yafei dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mantan, sambil memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu harus menghindari menghapus kesempatan kecil terakhir yang ditinggalkan tuan tuamu, tingkatan 1. Tidak bisa mewakili segalanya. Bukankah Pilking Guhe juga gagal menyembuhkan tuan tua Anda?" Petik 2. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Setelah menerima surat rekomendasi dan melihat siapa yang merekomendasikan alkemis ini, dia tidak bisa membantu tetapi agak heran saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum mengatupkan giginya dan menyingkir untuk memberi jalan. Menghadapi para penjaga di pintu, dia berteriak dengan suara rendah, "Minggir. Tuan,
Silakan masuk. Saya harap Anda benar-benar dapat menyembuhkan tuan tua kita. Jika demikian, Anda akan selamanya menjadi teman klan Nalan kami. Orang tua itu membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan. Karena tampilan Xiao Yan dari sebelumnya, kata-kata lelaki tua itu benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi yang sama. Tanpa mengatakan omong kosong lainnya, dia perlahan berjalan ke pintu masuk utama dan menghilang dari pandangan tertegun semua orang. Setelah memasuki pintu masuk utama, seorang pelayan wanita cantik buru-buru keluar dari salah satu sudut. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan beberapa kata kepada Xiao Yan sebelum memimpin dari depan. Xiao Yan mengikuti di belakang pelayan wanita dengan tidak cepat atau lambat. Tatapannya menyapu rumah mewah ini. Suasana gedung yang menjulang tinggi menyebabkan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak menyebutkan hal lain, klan Nalan ini memang salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama. Kekayaan besar ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan klan Xiao. Berjalan di jalan kecil yang diaspal oleh pecahan batu berwarna hijau, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit. Dari indranya, banyak tatapan tersembunyi dan kekuatan spiritual telah keluar dari sudut tersembunyi saat dia masuk lebih dalam ke bagian dalam klan Nalan, menangkap setiap tindakan Xiao Yan ke mata mereka. Xiao Yan dengan sembarangan mengangkat kepalanya dan tatapannya secara acak melayang di atas atap sebuah bangunan. Ada bayangan hitam gelap yang tersembunyi di kegelapan tempat itu. Banyak kepala panah tajam yang dicat hitam untuk menutupi pantulan dari matahari perlahan bergerak di dalam mansion. Setiap tanda masalah kecil akan langsung menyebabkan mereka mengirimkan serangan. Pertahanannya benar-benar cukup ketat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat aula besar mewah yang muncul di ujung jalan kecil. Tatapannya melewati pintu yang tidak terkunci dan samar-samar bisa melihat ada cukup banyak orang yang berdiri di dalamnya. Saat dia perlahan berjalan ke aula, ada beberapa bisikan lembut dan pribadi yang keluar dari dalam. Dia dengan lembut membuka pintu, bisikan lembut di aula tiba-tiba berhenti. Setelah itu, banyak tatapan dilemparkan ke pintu. Ketika tatapan semua orang tertuju pada lencana alkemis tingkat 2 di dadanya, mereka tertegun sejenak. Keheranan segera melintas di mata mereka. Jelas, mereka semua merasa aneh bahwa seorang alkemis tingkat 2 memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Tatapan Xiao Yan menyapu aula besar itu. Di aula yang luas, ada 10 lebih alkemis yang mengenakan jubah yang sama seperti dia. Di dada mereka memakai lencana alkemis tingkat 3. Namun, alkemis tingkat 3 ini sebagian besar berusia paruh baya. Di antara mereka, bahkan ada 2 yang kepalanya benar-benar putih. Mengabaikan tatapan aneh itu, Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya, akhirnya berhenti di tubuh pria paruh baya yang duduk di kursi pemimpin di aula. Orang ini tidak memakai jubah panjang seorang alkemis tapi duduk dengan sikap yang mengesankan. Saat matanya yang seperti macan terbuka dan tertutup, dia memiliki sikap yang mengesankan yang tidak berkurang bahkan tanpa kemarahan. Tatapan Xiao Yan menjauh dari tubuh pria paruh baya dan akhirnya cemberut berhenti di tubuh cantik wanita cantik di sampingnya. Wanita ini tidak asing dengan Xiao Yan, menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas di dalam hatinya. Di sisi pria paruh baya, Nalan Yanran yang mengenakan jubah bulan duduk dengan tenang. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan yang baru saja masuk dan kejutan serupa melintas di wajahnya yang cantik. Saat tatapan Xiao Yan menatap pria paruh baya itu, yang terakhir juga menempatkan pandangannya ke tubuhnya. Ketika pria paruh baya melihat penampilan muda dari mantan, dia tertegun sejenak. Dia segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan, "Adik laki-laki ini, aku adalah Nalan Su dari klan Nalan." Nalan Su. Begitu nama ini masuk ke telinganya, kedua tangan Xiao Yan di lengan bajunya bergetar sedikit. Sudut matanya tanpa sadar bergerak saat tatapannya menatap tajam ke pria paruh baya yang tampaknya heroik ini.
Orang ini sebenarnya adalah ayah Nalan Yanran, yang juga merupakan pria yang hampir menjadi ayah mertua Xiao Yan. Yan Xiao perlahan menekan emosi yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Suara Xiao Yan sedikit serak saat dia berkata, "Ya Fei Xiao Jie dari klan primer telah merekomendasikan agar saya datang dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa membantu mengusir racun dari kakek Nalan." Petik 2. Oh, haha, kamu direkomendasikan oleh keponakan Ya Fei. Tolong duduk. Mendengar ini, Nalan Su tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk ringan. Dia berjalan ke tempat terakhir di depan banyak tatapan aneh dan kemudian duduk dengan tenang. Dia secara alami tahu arti di balik tatapan aneh itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang alkemis tingkat 2 bahkan ketika Pil King Gu He tidak bisa menyelesaikan masalah. Setelah duduk di kursi, Xiao Yan turun ke dalam diam. Namun, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa tatapan Nalan Yanran sepertinya telah berhenti beberapa lama di tubuhnya. Segera, dia mengerutkan kening di dalam hatinya dan dalam hati berkata, apakah saya telah dikenali? Bagaimana mungkin? Mengapa orang ini memberi saya perasaan bahwa dia terlihat tidak asing? Mata cantik Nalan Yanran melirik pria berjubah hitam yang duduk di sudut. Alisnya terkatup saat dia bergumam pelan. Hehe, kupikir semua orang di sini jelas masalah apa yang harus dihadapi klan Nalan kita. Ayah saya telah diserang oleh searing poison, reputasinya terkenal karena ampuh itu. Sekarang, racunnya telah meletus dan dia akhirnya tidak bisa lagi menekannya. Pil King Gu datang sekali sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun. Meskipun dia mengatakan bahwa api surgawi perlu digunakan untuk menghilangkan racun dari tubuh ayahku, hanya saja seorang alkemis yang memiliki api surgawi terlalu langka. Mencoba menemukannya terlalu sulit, oleh karena itu, kami hanya dapat mencoba metode lain. Semua orang di sini dapat dianggap sebagai Grandmaster alkemis yang lebih mapan di Kekaisaran Jiama dan Anda masing-masing memiliki kemampuan unik. Karena itu, saya ingin mengundang semua orang untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki solusi lain. Nalan Su melihat sekeliling saat dia tertawa dengan suara yang agak suram. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lainnya. Selama Anda bisa membantu menyembuhkan ayah saya, Anda pasti tidak akan kecewa dengan hadiahnya. Nalan Su melambaikan tangannya yang besar dan menunjuk ke pintu samping. Dia berkata, ayah saya ada di sana. Saya ingin semua orang bergiliran dan mencobanya. Petik 2. Mendengar kata-katanya, 10+ alkemis di aula besar bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala putih berbunga-bunga berdiri dengan senyum dan memimpin masuk ke ruang samping. Namun, setelah 10 menit, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia kembali ke kursinya dan berbicara kepada Nalan Su dengan senyum canggung, maaf, kepala klan Nalan, searing poison, itu terlalu keras kepala. Saya telah mengolah lebih dari 10+ pil penawar, tetapi semuanya tidak berpengaruh. Petik 2. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Nalan Su dan Nalan Yanran di samping menghela nafas kecewa. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Di belakang lelaki tua itu, 10 lebih alkemis bergiliran memasuki ruang samping. Namun, setelah lebih dari 10 menit, mereka semua keluar karena malu. Jelas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun kuat yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Gu He. Saat masing-masing alkemis keluar dengan wajah malu, kekecewaan di wajah Nalan Su dan Nalan Yanran juga semakin pekat. Ketika alkemis terakhir keluar dari dalam, emosi mereka akhirnya tenggelam perlahan. Di satu sisi, mata cantik Nalan Yanran menjadi sedikit merah. Di aula besar, alkemis 10+ tingkat 3 tidak lagi senang dan sombong seperti sebelumnya. Wajah tua mereka yang malu tetap diam. Mengikuti kesunyian semua orang, suasana di aula juga secara bertahap menjadi menyedihkan. Beberapa saat kemudian, Nalan Su menghela nafas dan dengan paksa berkata sambil tersenyum,
terima kasih semuanya. Sepertinya kehidupan ayahku ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini. Meskipun Anda telah gagal, saya masih akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberi Anda semua balasan yang besar. Petik 2. Mendengar kata-kata yang mengusir orang-orang yang menyamar ini, semua orang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka berdiri dan pergi. Dalam suasana seperti ini, mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk tertinggal untuk balasan. Biarkan aku mencoba. Kata-kata acuh tak acuh itu tiba-tiba terpancar dari sudut ruangan, mengganggu suasana hening. Alkemis muda tingkat 2 berjalan keluar dengan wajah tenang. Suaranya yang tenang membuat semua orang di aula menatapnya sekilas. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.